sahabat lovers, welcome back di channel termalas ini. Seperti biasa, di video kali ini gue bakal bahas dan surah lagi. Pembahasan kali ini gue ambil dari volume 7 halaman 60 sampai seterusnya. Sebelumnya gue saranin kalian nonton video sebelumnya dulu biar paham alurnya. Tanpa banyak cakap lagi, let's go. Pada pembahasan kali ini dimulai dengan Rimuru yang mengadakan rapat bersama para pemuka Tempest. Dalam rapat itu, Rimuru bilang ia akan mendeklarasikan diri sebagai penguasa hutan Jura secara penuh. Maksudnya, Rimuru akan menjadikan seluruh hutan Jura di bawah kekuasaannya. Perkataan Rimuru barusan tentunya membuat semua orang kaget. Benemaru sampai menyemburkan teh yang ia minum. Benemaru mengatakan, hutan Jura merupakan hutan yang luas, yang mempunyai beberapa paksi ras yang memiliki otoritas sendiri atau kekuasaan wilayahnya sendiri. Jadi akan sulit untuk menguasai hutan Jura secara penuh. Tapi Rimuru menjawab, jika ia memanfaatkan titel Demon Lord-nya untuk menyatukan seluruh hutan Jura, maka itu tidaklah mustahil baginya. Yang pastinya, beberapa paksi ras di hutan Jura memilih berlindung di bawah kekuasaan Rimuru daripada berperang. Rimuru juga berniat mengadakan festival agar mempererat kesatuan hutan Jura, dan telah meminta Guild mempersiapkan konstruksi pembangunan buat festival nanti. Bahkan Rimuru juga berniat mengundang negara sekitar dalam festival itu agar persahabatan antar negara semakin baik. Rimuru menambahkan, ia juga telah meminta Sue melakukan pengamatan ke seluruh paksi ras yang ada di hutan Jura. Nah, Sue pun melaporkan hasil pengamatannya. Sue bilang, dari keseluruhan paksi ras yang ada di hutan Jura, sepertinya ras Tengu akan sulit menerima deklarasi Rimuru sebagai penguasa hutan Jura. Pendapat Sue itu diperkuat dengan ras Tengu yang bermusuhan sama Demon Lord Prey. Jadi kemungkinan ras Tengu sangat memusuhi Demon Lord. Ketika itu, Rimuru mengambil keputusan untuk masalah ras Tengu ini. Benemaru yang akan dikirim sebagai delegasi ke wilayah ras Tengu untuk melakukan komunikasi agar ras Tengu mengakui Rimuru sebagai penguasa hutan Jura. Dengan begini, untuk sementara masalah udah selesai. Rimuru pun ingin mengakhiri rapat. Namun, di situ Diablo sedikit membicarakan masalah rencana kudeta Palmut. Diablo mengatakan, sepertinya ada sedikit masalah yang terjadi, yaitu Raihim belum kembali dari gereja barat untuk melapor kepada Diablo. Nah, di sini Rimuru berprasangka pastinya terjadi sesuatu di gereja barat. Bahkan, Rimuru juga berprasangka kalau Raihim telah dibunuh. Lalu gereja barat melempar kesalahannya ke Tempest. Tapi, Diablo berkata Raihim masih hidup. Soalnya, skill unik Templarnya masih belum menandakan Raihim mati. Diablo menambahkan, ia juga membenarkan kata-kata tuannya Rimuru, yang pastinya saat ini di gereja barat Raihim mengalami sesuatu. Tidak mungkin bagi Raihim mengingkari perintah. Diablo berkata, jika situasi semakin memburuk nantinya, Diablo sendirilah yang akan turun tangan. Rimuru pun menyetujui permintaan Diablo, dengan syarat nggak boleh memakan banyak korban. Jika Diablo sampai turun tangan, korban jiwa tidak bisa dihindari lagi. Makanya sampai sekarang rencana masih nggak memakan korban, boy. Soalnya Diablo masih belum turun tangan dan hanya berada di balik bayang-bayang saja. Jika Diablo sampai turun tangan, yang pasti Palmut bakal gempar. Oke, Sense berpindah ke Robereon. Di sini, pembahasan akan mulai berfokus ke gereja barat. Nah, kabar tentang kebangkitannya Teodora dan kelahirannya Demon Lord baru sangat meresahkan manusia, khususnya di Robereos, organisasi gereja barat. Kabar itu sampai ke telinga Hinata. Untuk memastikannya, Hinata pun pergi ke kuil untuk bertemu pendeta tertinggi. Sesampainya di kuil, Hinata bertemu dengan Louis Valentine, saudaranya Roy Valentine yang bawahan Demon Lord Luminas. Oke, ops dulu ya. Pastinya yang ada di benak pikiran kalian saat ini, why, kenapa Hinata terlihat terhubung dengan Louis yang seorang vampir? Padahal Hinata mempunyai pandangan keadilan. Pastinya ada sesuatu dong, boy. Rimuru yang seorang monster aja dibabat, apalagi vampir. Oke, jadi gini boy, kita kilas balik dulu ya. Jadi dulu saat Hinata pergi pertama kali ke Robereon, Hinata melihat rakyatnya memiliki kesejahteraan. Namun Hinata menyadari kesejahteraan itu kayak dikontrol. Soalnya rakyat Robereon seakan udah ditempatkan pada posisinya masing-masing.
Intinya nggak ada kebebasan. Hinata yang mengetahui itu berniat membebaskan rakyat Roberion. Pastinya tujuan Hinata adalah gereja barat, karena gereja baratlah yang memiliki Roberion. Oke, singkat cerita Hinata pun bertemu dengan pendeta kuil, yaitu Louis. Mereka pun bertarung, dan di pertarungan itu Hinata kalah. Tentu saja boy, Louis juga kuatnya bukan main soalnya. Setelah itu Louis pun berniat membunuh Hinata. Tapi ketika itu Ruminas muncul menghentikan Louis. Ruminas pun menawarkan Hinata masuk ke organisasi gereja barat. Tentunya saat itu Hinata menolak, karena gereja barat ingin mengambil kebebasan rakyat Roberios. Di sini Ruminas pun menceritakan tujuannya, yaitu mengarahkan dunia kepada keadilan. Namun Ruminas menambahkan, tujuannya itu tidak bisa dicapai walau ia memiliki rasa keadilan yang besar. Jadi Ruminas juga harus melakukan beberapa cara untuk mewujudkan impiannya. Nah, mendengar cerita Ruminas, Hinata pun setuju bergabung dengan gereja barat, selama ambisi Ruminas masih sama dengan Hinata. Jadi gitu boy ceritanya. Oke, kita lanjut aja ke cerita ya. Saat itu Louis pun mulai menceritakan semua yang terjadi kepada Hinata, mulai dari kenyataan terbangkitnya Peldora, terlahirnya Demon Lord, terbentuknya The Octagram, dan yang paling penting adalah tentang Roy Valentine yang terbunuh. Jika Roy saudara Louis mati, itu akan menimbulkan ketidakstabilan di ajaran Ruminas. Karena Roy yang berperan sebagai Raja Iblis yang menebarkan ketakutan agar orang-orang mengikuti ajaran Ruminas telah terbunuh. Yang membunuh Roy itu ialah Laples boy. Kenapa Roy sampai terbunuh oleh Laples? Karena ya mereka emang musuh boy. Jadi ceritanya gini, saat rapat Walpurgis, Laples tuh menyusup ke kuil gereja barat. Lalu secara kebetulan Laples tuh bertemu sama Roy. Nah, pertarungan pun tidak dapat dihindari Laples dan Roy. Sebenarnya waktu itu Laples mau pergi kabur aja. Namun ada sebuah perkataan Roy yang membuat Laples marah, yaitu Roy mengatakan Octagram terbentuk setelah kematian Clayman. Laples dan Roy pun bertarung mati-matian. Dalam hal kekuatan, tentu saja Laples kalah. Tapi Laples bisa menang karena adanya sebuah celah. Jadi Roy terbunuh karena kekonyolannya gitu bang. Oke, kita lanjut aja ke cerita lagi ya. Setelah Louis menjelaskan tentang Roy, selanjutnya adalah untuk masalah Peldora dan Rimuru. Louis bilang Ruminaslah yang akan menjelaskannya. Hinata dan Louis pun menemui Ruminas. Di sini Ruminas mengatakan untuk saat ini ia tidak akan terlibat atau berbuat apa-apa dengan Tempest. Keputusan Ruminas itu ia ambil setelah Rimuru berkata tujuan Rimuru hanya hidup damai berserta para bawahannya, lalu akan membumi hanguskan siapapun yang mengganggu kedamaiannya. Rimuru berkata gitu pas di acara Walpurgis sebelumnya ya. Ruminas juga menambahkan kalau Rimuru telah membuktikan kata-katanya dengan membunuh Clayman secara menyedihkan sebagai contoh. Jadi saat ini Ruminas ngambil keputusan untuk tidak terlibat sama Rimuru dulu agar perang gak terjadi. Hinata yang mendengar penjelasan Ruminas terlihat termenung meratapi kesalahannya yang gak percaya sama kata-kata Rimuru kalau Rimuru hanya ingin hidup damai. Dari sini juga Hinata menyadari perkataan Rimuru yang mengaku orang dunia lain ternyata benar. Singkat cerita, setelah mendengar keputusan Ruminas, Hinata pun pergi dari kuil dan Hinata mengadakan rapat bersama para kesatria gereja barat. Gua singkat aja di bagian ini ya. Intinya dalam rapat itu, mereka membahas soal tindakan yang harus mereka lakukan terhadap Tempest. Mayoritas suara memutuskan berperang. Namun, Hinata menghentikan argumen mereka dengan mengeluarkan aura membunuhnya. Hinata mengatakan, keputusan Ruminas saat ini adalah tidak terlibat dengan Tempest. Para kesatria lain pun hanya terdiam. Tapi tidak lama ketika itu, Raihim beserta 7 saja anggota petinggi gereja barat masuk ke ruangan rapat. 7 saja meminta Raihim untuk buka suara soal kebiadaban Rimuru membantai Palmut. Tetapi intinya ketika itu, Raihim memberikan sebuah bola kristal sihir kepada Hinata. Bola sihir itu berisi Rimuru yang menentang duel ulang antara Hinata versus Rimuru. Di dalam bola sihir itu juga, ekspresi Rimuru kayak dibuat serius. Namun, tentu saja Hinata ragu atas kebenaran tantangan Rimuru dari bola sihir yang diberikan Raihim. Soalnya Hinata curiga itu ulah kelompok 7 Sage yang mau mengadu domba Hinata sama Rimuru.
Karena Hinata sangat membenci kelompok 7 saga dari dulu, Hinata pun mengatakan ia akan pergi ke Tempest menemui Rimuru untuk memastikan kebenarannya. Semua orang yang ada di ruangan rapat dibuat kaget sama keputusan Hinata, yang tentu saja sama aja cari mati. Tapi Hinata meminta mereka tidak perlu memperdulikan dirinya, karena Hinata sendiri juga bodo amat sama mereka semua. Oke, apakah yang akan terjadi sama Hinata selanjutnya? Tunggu aja di next video ya. Jadi mungkin gue cukupkan dulu sampai di sini videonya. Oke, sini dulu. Enjoy. Bye bye.